presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu 23 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Bruri Wane. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Roma pasal 12 ayat 1 demikian yang dikatakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikian pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Yang berulang-ulang
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan yang bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 15, Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian yang dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Berdasarkan firman Tuhan inilah, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah saudara-saudara kita berdiri. Kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 3, 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 12, demikian yang dikatakan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih seorang terhadap yang lain
dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami datang mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan bagi kami beribadah kepadamu bersama-sama dengan semua orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan dan kebenaran-Mu. Karena itu kami mohon, kuatkan kami, mampukan kami untuk dapat mendalami, menghayati, mengerti setiap firman Tuhan yang menyapa kami, dan kami boleh menerimanya dengan sukacita. Bahkan kami dimampukan untuk dapat memperlakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengar dan menyambut firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang Engkau pakai menaburkan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab kita. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Imamat 8 ayatnya yang pertama hingga ke-30. Imamat 8 ayat pertama hingga ke-30 yang menyatakan pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian
minyak urapan dan lembu jantan, korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibumbuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk mengkuduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibumbuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah di sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya
dan lemaknya, tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti diperintahkan Tuhan pada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membumbuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari kanan, ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membumbuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semua sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai kekal
Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop bacaan Alkitab kita ini, maka kita dapat melihat satu bentuk upacara pelantikan Harun sebagai imam. Tapi juga kita melihat ada pelantikan anak-anak Harun juga sebagai imam. Sebagai imam, ini adalah jabatan atau kedudukan yang begitu sangat penting di dalam manusia mau beribadah kepada Tuhan. Imam adalah orang yang dipercayakan oleh Allah untuk menjadi pengantara, untuk menjadi orang yang melayani Allah, dan juga sekaligus yang dapat menjadi alat menyampaikan persembahan-persembahan yang dibawa, yang diserahkan oleh umat kepada Allah. Karena itu peran dari para imam adalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu peribadahan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Harun dan anak-anaknya akan ditabiskan sebagai imam, dan Allah memakai Musa sebagai alat Tuhan untuk mentahbiskan, untuk menjadikan orang-orang yang Tuhan akan pakai menjadi resmi, menjadi sah adanya, yang Tuhan akan pakai sebagai imam. Apa yang Musa lakukan terhadap Harun dan juga terhadap anak-anaknya di situ, kita dapat melihat beberapa catatan, banyak sekali sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang patut kita coba lihat setelah kita mengangkatnya dari beberapa bagian Alkitab ini. Yang pertama, kita melihat Musa akan membasuh Harun dan anak-anaknya dengan air dalam rangka mentahbiskan. Maka Musa juga akan memberi pakaian khusus kepada Harun dan kepada anak-anaknya sebagai para imam, pakaian pelayanan. Lalu yang kedua, kita lihat bahwa Musa mengurapi kemah suci, tempat di mana upacara pelantikan itu dilaksanakan. Jadi saat itu belum ada yang namanya gedung ibadah yang permanen, yang ada bersifat kemah besar, kemah suci, yang di dalamnya lengkap dengan segala perkakas, peralatan-peralatan untuk suatu ibadah, untuk suatu ritual yang akan dilaksanakan. Maka dalam hal ini kita juga bisa melihat ritus dari pengurapan yang dilakukan oleh Musa terhadap Harun dan terhadap anak-anaknya. Simbolnya adalah Musa mengurapi kepala Harun dan anak-anaknya dengan minyak pengurapan. Dan selanjutnya kepada Harun dan anak-anaknya juga akan dikenakan suatu pakaian khusus. Lalu kita melihat juga bahwa pada akhirnya Musa yang mewakili Allah akan memberikan tugas kepada Harun dan juga kepada anak-anaknya
untuk mempersembahkan berbagai macam bentuk pengorbanan, korban bakaran, korban penghapus dosa. Jadi dengan apa yang bisa kita lihat dalam bacaan Alkitab yang cukup panjang ini, maka kita bisa melihat beberapa ketentuan yang dikatakan juga sebagai persyaratan tentang tugas-tugas dari seorang imam, dari seorang yang dipercayakan Allah melaksanakan tugas, bukan hanya melayani Allah tetapi juga di dalam mempersembahkan sesuatu yang diberikan oleh umat kepada Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa sesungguhnya hubungan antara manusia dengan Allah haruslah selalu terjalin dengan baik dan dalam kekudusan. Itu Allah inginkan. Itulah yang umat Allah harus wujudkan dalam setiap peribadahan yang ada. Jalin hubungan yang baik. Allah pasti mau menjalin hubungan yang baik dengan manusia. Tetapi bagaimana dengan manusia? Maukah manusia menjalin hubungan yang terbaik dengan Allah? Atau seperti apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh manusia kepada Allah? Itu kesimpulan yang pertama, menjalin hubungan yang baik. Hal yang kedua adalah bahwa Allah memakai orang-orang tertentu yang kepadanya Allah berkenan untuk menjadikan mereka adalah alat, cara bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Para imam, Harun dan anak-anaknya, Musa demikian juga sebagai nabi, mereka dipakai oleh Tuhan hanyalah alat untuk menjalin suatu hubungan yang terbaik antara manusia dengan Tuhan. Di dalam perjanjian lama kita mengenal para nabi, juga pada waktu Yesus ada dikatakan para rasul. Sampai saat ini pun kita mengenal istilah imam. Dan di tengah-tengah keberadaan kita sebagai gereja masa kini, gereja Tuhan GPIB, kita mengenal alat-alat yang akan dipakai oleh Allah untuk memuliakan namanya melalui kehadiran, melalui keberadaan para pendeta yang ada, melalui keberadaan para penatua, para diaken yang ada, melalui kehadiran para pengurus-pengurus yang ada di Pelkat. Mengapa ini dicantumkan sebagai alat Tuhan yang dikaitkan dengan bacaan Alkitab kita pada saat ini, khususnya dalam konteks kehidupan kita sebagai gereja Tuhan GPIB, bahwa yang namanya pendeta, penatua, diaken, dan para pengurus Pelkat, mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka semua. Dan karena itu mereka diurapi, mereka diteguhkan melalui suatu proses penumpangan tangan. Mereka dinyatakan sah sebagai yang dipakai Allah untuk maksud dan kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kesimpulan yang ketiga dari apa yang kita baca dalam Alkitab kita di kitab Imamat ini, bahwa semua orang yang Allah pakai untuk melayani dirinya, melayani Allah, mereka itu haruslah hidup dalam kebenaran
dalam kekudusan dan dalam perkenanan Tuhan semata-mata. Hidup benar, kudus, dan berkenan bagi Tuhan. Syarat apa lagi yang lain? Yang kita boleh tarik kesimpulan bahwa semua yang dipanggil oleh Allah menjadi alat Tuhan haruslah mereka yang bersedia dan yang setia untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dalam panggilannya. Sedia dan setia. Itu yang harus menjadi sesuatu yang kita camkan apabila saat ini kitalah yang dituju oleh firman Tuhan ini sebagai alat Tuhan. Efektifkah kita sebagai alatnya untuk melaksanakan kehendak Tuhan di muka bumi ini, di tengah-tengah kehidupan pelayanan kita? Sungguhkah kita telah mengambil bagian dalam peran dan tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan, melaksanakannya, mengusahakannya, dan menjadikan apa yang Tuhan kehendaki itu terjadi, terwujud oleh karena kita mengambil bagian dalam suatu pelayanan yang Tuhan perkenankan. Ketika kita menyatakan diri sedia dan siap mau melakukan kehendak Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan kita, satu hal yang dapat menjadi penopang bagi kita mewujudkan kesediaan kita itu, yaitu jika kita dapat fokus hanya menaruh perhatian pada kepentingan dan kehendak Tuhan semata-mata. Fokus hanya untuk memuliakan Dia dan tidak melakukan hal lain yang membuat Allah pada akhirnya nanti tidak berkenan terhadap pelayanan kita. Seperti apa misalnya? Yang Allah inginkan kita melayaninya, memuliakannya, tidak mementingkan diri kita sendiri, tidak mencari kepentingan untuk diri pribadi kita. Tetapi ketika kita memberi diri dalam pelayanan, yang kita pentingkan adalah untuk Dia, untuk kemuliaan Allah. Demikian juga ketika Tuhan yang sudah memanggil, memilih, dan sekaligus mengutus kita sebagai alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pelayanan gereja, maka sesungguhnya itu bukan merupakan sesuatu yang dipaksakan, tetapi lebih dipahami oleh kita sebagai sesuatu yang ketika kita mau lakukan itu karena kesediaan kita, karena kita mau, bukan karena terpaksa, bukan karena desakan, tuntutan untuk melakukan kehendak Allah, sementara hati kita tidak sejahtera, sementara hati kita sebenarnya tidak sepenuhnya siap untuk melayani Dia. Tuhan menginginkan ketika Dia memakai alat-alatnya, termasuk kita para pelayan yang diteguhkan, Tuhan menghendaki dalam kesetiaan kita, kita senantiasa berusaha untuk mendapatkan suatu hasil, buah-buah pelayanan yang terbaik untuk Tuhan, yang dapat membawa kebahagiaan, kesejahteraan bagi suatu pelayanan. Kita terpanggil juga untuk siap sedia menolong orang yang kita layani, menolong mereka warga jemaat
di tengah-tengah pergumulan, persoalan, dan beban hidup. Jadi tugas kita seperti itu. Bersedia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga jemaat. Bersedia untuk mencarikan solusi, sehingga warga jemaat pada akhirnya merasa kembali memiliki semangat karena mendapatkan jalan keluar di tengah persoalan beban-beban hidup yang ada. Jadi seperti itu. Sudahkah itu dilakukan oleh para pelayan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya? Apakah kita tetap sadar diri bahwa kita tetap melakukan sebagaimana yang dimaksudkan? Atau mungkin kita juga boleh kembali mengoreksi diri kita dalam pelayanan kita? Apakah kita masih tetap taat dan setia, atau kita sudah mulai melupakan apa yang Tuhan tugaskan, berikan sebagai tanggung jawab kita? Kita bukan mengatasi permasalahan-permasalahan hidup dan dalam pelayanan, tetapi yang terjadi adalah kita terkadang justru menjadi sumber permasalahan. Ya tadi seharusnya mencoba mengatasi masalah, tetapi melalui diri kita semakin menambah masalah yang dirasakan oleh orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu hanya sedikit. Suatu koreksian kalau kita mencoba merenungkan sejauh mana kita dapat menjadi alat Tuhan yang efektif. Judul renungan kita pada saat ini yaitu tentang persembahan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang berkenan kepada Allah. Muncul suatu pertanyaan. Pahamkah kita dengan apa yang dimaksud? Dapatkah kita benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan persembahan yang dapat kita berikan, yang berkenan kepada Allah? Kita semua para pelayan, jadi sesungguhnya firman Tuhan saat ini lebih menyoroti keberadaan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dipertanyakan, apa yang sudah kita perbuat? Apa bentuk persembahan-persembahan yang kita sudah berikan kepada Tuhan? Warga jemaat sudah pasti memberikan persembahannya dalam bentuk misalnya memberikan uang atau materi atau apapun. Tetapi kali ini disoroti tentang apa sesungguhnya yang dapat dibawa oleh para pelayan sebagai persembahannya. Kita sudah diutus, diurapi. Artinya bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang pilihan Allah untuk membawa berkat Tuhan, untuk diberikan kepada warga jemaat Tuhan. Dan ketika jemaat Tuhan menerima apa yang kita bawa dari Tuhan, mereka diberkati. Dan kita boleh berdoa dan berharap agar segala bentuk berkat yang mereka terima bukan hanya memuaskan diri mereka pribadi dan keluarga, tetapi bahkan berkat-berkat itu, kalau mereka menyadari bahwa di balik apa yang Tuhan percayakan berkat itu kepada mereka, sesungguhnya Tuhan menghendaki, Tuhan juga masih menginginkan berkat-berkat yang mengalir sedemikian rupa itu ketika ada di tangan seseorang, maka sesungguhnya Tuhan yang Tuhan kehendaki, berkat itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi berkat itu juga setelah sampai kepada kita, boleh kita teruskan dan kita menjadi saluran berkat Tuhan.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karena itu, apakah persembahan yang bisa kita bawa, yang kita serahkan sebagai alat Tuhan, para pelayan Tuhan? Banyak macamnya. Mungkin kita tidak seperti warga jemaat yang memiliki kemampuan keuangan untuk menopang pelayanan gereja melalui berbagai macam anugerah karunia, harta, uang yang Tuhan beri. Tetapi pasti kita para pelayan Tuhan memiliki sesuatu. Sadar atau tidak sadar, kita memiliki kekuatan kesehatan. Kita memiliki talenta, karunia untuk melakukan kehendak Allah. Kita masih diberikan kekuatan untuk berpikir. Kita juga boleh diberikan kekuatan untuk berbicara. Lakukanlah itu. Itu yang kita miliki, itulah yang kita berikan. Itulah persembahan kita yang kita sodorkan, serahkan, berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak meminta sesuatu yang tidak kita miliki. Tapi Tuhan menghendaki kita dapat memberikan dari apa yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang terbaik supaya itu berkenan bagi Tuhan, ada beberapa catatan singkat. Setiap bentuk persembahan kita, lakukan itu kalau kita mau melakukannya secara tulus ikhlas, secara jujur dan benar. Motivasi kita bukan supaya orang melihat apa yang kita sudah persembahkan. Biarlah Tuhan saja yang melihat itu. Jadi motivasinya bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana dengan urusan pribadi kita? Untuk kebutuhan dan kepentingan kita, tidak usah kita pikirkan. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Minta saja kepada Tuhan, Tuhan berikanlah yang terbaik untuk kami. Paulus di dalam suratnya Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Di dalam Roma pasal 12 itulah yang tadi diungkapkan melalui nats pembimbing. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ungkapan Paulus ini baik untuk menjadi bahan perenungan kita. Persembahkanlah tubuh kita, dikatakan, kehidupan kita sebagai bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Harus bagaimana bentuk persembahan itu? Yang hidup, dikatakan. Nah, perhatikanlah di sini. Persembahan kita haruslah persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Persembahan hidup akan menghidupkan, tetapi persembahan mati hanya akan dapat mematikan orang. Karena itu, seperti apa bentuk persembahan yang hidup? Lihat diri kita. Inilah persembahan hidup yang ada di hadapan Tuhan. Inilah yang kita berikan kepada Tuhan. Seperti apa kita mau tafsirkan? Kalau kita yakin, kalau kita merasa kuat dan sehat, sebenarnya inilah waktunya kita memberi diri, mempersembahkan tubuh kita yang sehat ini, yang tidak sakit, yang memiliki potensi untuk melayani. Berikan itu kepada Tuhan. Terkadang orang mengingat pelayanan kalau dia sudah lemah, kalau dia sudah mulai sakit, baru ingat pelayanan. Iya ya, beberapa waktu yang lalu ditugaskan begini saya tidak melayani, padahal waktu itu saya masih kuat dan sehat. Sekarang saya sudah begini, ada kerinduan melayani,
Tapi bagaimana mau melayani dalam kondisi sakit dan lemah? Inilah yang dikatakan persembahkanlah yang hidup itu, yang kudus. Seperti apa maksudnya? Yang tidak cemar karena dosa. Jangan kita membawa sesuatu sebagai bentuk persembahan, tetapi persembahan kita itu tidak kudus. Diri kita tidak kudus misalnya. Apa yang kita bawa mungkin benar itu dari kita, atau kita membawa persembahan jemaat kepada Tuhan, tetapi persembahan yang kita bawa kepada Tuhan bukanlah persembahan yang benar, yang kudus. Ada banyak diwarnai oleh hal-hal yang Tuhan tidak perkenankan. Uang yang kita serahkan kepada Tuhan kita dapat karena kita baru saja mencuri sesuatu. Sesuatu yang kita mau serahkan kepada Tuhan dari hasil kita membohongi, menipu orang. Itu tidak benar. Itu Tuhan tidak perkenankan. Itu bukanlah persembahan yang kudus. Lalu yang berkenan seperti apa? Masing-masing kita memiliki hikmat yang Tuhan beri, sehingga terkadang kita sendiri tidak sadar bahwa persembahan yang kita lakukan ini bisa benar, bisa salah. Tetapi mudah-mudahan ketika kita sadar, kita tahu yang kita berikan itu kepada Tuhan adalah yang benar, yang berkenan. Tentunya cukuplah hanya kita dan Tuhan yang tahu apa sesungguhnya yang berkenan bagi Allah. Bagaikan firman Tuhan katakan, jika kita memberi dengan tangan kanan, biarlah tangan kiri kita tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanan kita. Orang lain tidak perlu mengukur dan menilai setiap pemberian kita, tetapi kita patut selalu mau melihat, sungguhkah persembahan-persembahan yang kita bawa itu dapat memuliakan nama Tuhan. Karena itu saudara-saudara, himbauan firman Tuhan cukup jelas. Lakukanlah segala sesuatu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jika kita harus membawa persembahan kita atau persembahan yang dihimpun dari warga jemaat, maka nyatakanlah persembahan kita itu secara baik, adil, dan benar. Dan tetaplah kita hidup di dalam Tuhan, sehingga kita akan tahu apa sesungguhnya yang baik dan yang benar itu, yang dapat menjadikan apa yang kita perbuat kepada Allah menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jalan
Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih kami boleh diingatkan, khususnya keberadaan diri kami pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah apa yang Engkau percayakan dalam pelbagai tugas kerja dan tanggung jawab masing-masing. Kami bersyukur karena Engkau memakai para pelayan Tuhan untuk menjadi alat di tengah-tengah muka bumi, di tengah-tengah hidup persekutuan jemaat Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam keberadaan kami sebagai gereja-Mu, hadir para pelayan Tuhan yang diteguhkan, yang ditabiskan, yang diurapi, yang menerima anugerah kemampuan untuk melayani. Engkau sudah mengingatkan kepada kami melalui renungan ini, di tengah-tengah tanggung jawab yang ada, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang memiliki waktu dan kesempatan untuk mempersembahkan sesuatu, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kami serahkan diri kami ya Bapa, agar kami senantiasa boleh Engkau pakai menurut maksud dan kehendak-Mu. Ketika kami menjadi saluran berkat, anugerah firman Tuhan bagi jemaat Tuhan, sesungguhnya kami berharap setiap orang yang boleh mendengar suara kami, setiap orang yang boleh melihat apa yang kami perbuat, setiap pribadi yang boleh menyadari apa yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kiranya mereka boleh bersukacita atas diri para pelayan-pelayan-Mu. Bahkan dalam sukacita mereka boleh berdoa. Ketika ada pergumulan terjadi di dalam pelayanan, mereka pun juga warga jemaat Tuhan akan bersama-sama ikut bergumul di tengah-tengah persoalan beban hidup yang ada. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan keberadaan diri kami sebagai gereja-Mu GPIB. Engkau berkati ya Bapa gereja-Mu ini. Engkau berkati pimpinan majelis sinode. Engkau berkati jemaat-jemaat GPIB yang ada tersebar di berbagai macam pelosok tanah air. Engkau memberkati ya Bapa keberadaan GPIB Jemaat Surya Kasih di Jakarta ini. Hanya kepadamu ya Bapa kami mau serahkan
agar setiap persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang boleh terjadi, semuanya itu bukan hanya mendatangkan kebaikan bagi kami sebagai warga jemaat dan para pelayan Tuhan, tetapi juga teristimewa dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk keberadaan warga jemaat Tuhan yang secara khusus senantiasa kami mau mendoakan mereka. Ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, kaum lanjut usia, dan orang-orang tua, para jompo. Tuhan, tubuh mereka semakin tua dan rentah. Mereka menjadi lemah, mereka merasa seorang diri, tetapi kiranya penyertaan Tuhan senantiasa mereka boleh rasakan. Bahkan dalam kelemahan sekalipun, mereka boleh tetap dapat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan, untuk pertolongan Tuhan, untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada semua orang-orang yang kami kasihi. Kami mau berdoa ya Bapa, untuk mereka yang bergumul dengan berbagai macam persoalan hidup. Tuhan sertai mereka. Kiranya apa yang mereka hadapi senantiasa ada dalam pengawasan Tuhan, dan Tuhan memakai alat-alat Tuhan untuk menghibur dan menguatkan mereka di tengah-tengah pergumulan, persoalan, beban-beban hidup. Kami mau berdoa bagi mereka yang merasa sendiri, yang ditinggal pergi oleh orang yang mereka kasihi. Tuhan, hanya kepadamu kami serahkan keberadaan mereka. Biar kiranya sukacita di dalam Tuhan tetap mereka boleh dapatkan. Mereka boleh tetap beraktivitas walau di tengah-tengah pergumulan berat sekalipun. Mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih karena Tuhan memanggil orang-orang terkasih mereka menghadap kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami mau serahkan keberadaan kami, dan biarlah kiranya ya Bapa, Engkau mengetahui kami yang saat ini ada dalam kedudukan melayani jemaat Tuhan. Berkati pendeta, diaken, penatua yang bertugas sebagai presbiter. Berkati juga warga jemaat Tuhan sebagai pemandu lagu, organis, juga sebagai tim multimedia, yang daripada apa yang mereka lakukan kami boleh memanfaatkan suatu kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan, sehingga pelayanan ini juga boleh diterima oleh warga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Ya Bapa dalam surga, berkati hidup keluarga, rumah tangga kami masing-masing, agar mereka senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa, untuk beberapa warga jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang dalam perawatan, yang sedang dalam masa pemulihan. Kami mau berdoa untuk Ibu Emi Ludu, untuk Bapak Damon Pangau di Manado, untuk Ibu Sumini Siono, untuk Bapak Yakob Was, untuk Ibu Sarce Pati, untuk Bapak DJ Meka, untuk Ibu Francine Jokom, untuk Ibu Diana Pangaribuan, untuk Ibu Dorce Sahuburua, untuk Bapak Otis Sahuburua, untuk Bapak Edi Kanta, untuk Ibu Hana Petrov, untuk Bapak Tommy Ingkiriwang, untuk Bapak Paulus Tarigan, untuk Bapak Yudi Desmara, untuk Ibu Juanita Simanjuntak, untuk Ibu Asni Sihombing, untuk Ibu Indri Karundeng,
juga untuk ibunda dari Bapak Jamie Lengkei. Kami menyerahkan mereka dalam segala keberadaan mereka yang lemah. Terima kasih Bapa, kami percaya akan pertolongan dan kasih Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga warga jemaat Tuhan yang kami patut doakan di dalam ibadah saat ini. Kami mau berdoa untuk keluarga Arman Sianipar, untuk keluarga Masih Toy, untuk keluarga Simanjuntak, untuk keluarga Ibu Nani Hutauruk, untuk keluarga Bapak Rene Lewa Kabesi, untuk keluarga Malonda Rombot, untuk keluarga Ibu Meti Siripori, untuk keluarga Ibu Tuti Kreutzer, untuk keluarga Aderiana Tarigan, untuk keluarga Ibu Ingrid Panjaitan, untuk keluarga Sartono Weno, untuk keluarga Ibu Nani Noya, untuk keluarga Ibu Nelce Berhitu. Tuhan, kepadamu kami serahkan mereka semua. Siapakah mereka? Tuhan mengetahui diri pribadi dan keluarga yang ada. Kami serahkan hidup dan kehidupan mereka dalam suka duka kehidupan, dalam setiap persoalan dan sukacita yang mereka boleh terima. Terima kasih Bapa. Sebagai gerejamu kami senantiasa berdoa untuk kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia. Engkau mengetahui keberadaan bangsa ini ya Bapa, di tengah-tengah pergumulan masa pandemi COVID-19. Hanya kepadamu kami serahkan seluruh bangsa ini yang sedang menderita karena virus corona. Tuhan tolong mereka semua. Mereka yang berseru, yang berteriak, memohon pertolongan Tuhan, biarlah kiranya Engkau kasihi mereka. Kami serahkan para pemimpin pemerintah kami, agar mereka diberikan kemampuan, kekuatan, kuasa untuk memberi dan melakukan yang terbaik untuk rakyat, untuk bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Kami mau pertaruhkan kehidupan negara yang kami cintai ini di tengah-tengah persoalan yang terjadi, agar Tuhan senantiasa ada di dalam negara kami dan menjadikan negara yang kami cintai ini senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan sampai kapanpun juga. Terima kasih Bapa. Kami para pelayan Tuhan akan pulang meninggalkan tempat ini. Besertalah dengan kami yang akan meninggalkan tempat ibadah ini, rumah gereja ini, menyertai kami dalam perjalanan dan menibakan kami dalam keadaan selamat sampai di rumah di tujuan kami. Engkau berkati juga warga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Anugerah dan kasih sayang Tuhan senantiasa boleh menyertai keberadaan warga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Mazmur 116 ayat yang ke-17 yang menyatakan, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara silih berganti. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, terpujilah Dia, Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja kita, karena atas kasih dan anugerah-Nya pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah minggu secara online via YouTube GPIB Surya Kasih DKI Jakarta. Ibadah pagi ini telah dilayani oleh Pendeta Bruri Wani, presbiter yang melayani, dan Jemaat GPIB Surya Kasih bersyukur atas pelayanan Bapak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, mohon perhatian untuk warta Jemaat Minggu 8 November 2020 untuk sepekan mendatang. Ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 11 November 2020 pukul 19.30 WIB. Ibadah akan dilangsungkan secara Zoom dan link akan diinfokan kemudian melalui WA atau grup sektor masing-masing. Pemberkatan perkawinan merupakan pemberitahuan kedua. Bila semua syarat gerejawi telah dipenuhi dan tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, akan diteguhkan dan diberkati perkawinan saudara dan saudari di bawah ini. Saudara Rahadian Priambodo
dengan Saudari Cynthia Natalia, Jemaat GPIB Surya Kasih dari sektor pelayanan 1. Pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 November 2020 pukul 9 pagi bertempat di GPIB Surya Kasih. Persembahan bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan atau kolekte dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja GPIB Surya Kasih pada setiap hari atau jam kerja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer dapat dikirim kepada nomor rekening pelayanan BRI cabang Jatinegara dengan nomor rekening 0122 01 00 22 3230. Surya Kasih peduli melihat kondisi dan situasi saat ini di mana pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir, maka kami dari Surya Kasih peduli mengajak Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari untuk ikut berempati dan peduli kepada beberapa jemaat kita yang kesusahan akibat dampak COVID-19 ini. Bantuan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari dapat diserahkan melalui korsek masing-masing atau dengan cara mentransfer ke rekening GPIB Surya Kasih, Kas Pelayanan BRI dengan nomor rekening 0122 01 00 22 32 300. Ulang tahun, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan juga selamat bagi jemaat yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun perkawinan ini ditujukan bagi jemaat mulai dari tanggal 8 November sampai dengan 14 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. Bidang PEK, bidang pembangunan ekonomi gereja, warga jemaat dapat mengikuti di warta jemaat yang ada di dalam grup WA sektor masing-masing. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Seperti
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh jemaat GPIB Surya Kasih Jakarta. Saya Diaken Taufik Abistia, Ketua 4 PHMJ GPIB Surya Kasih. Kali ini akan menjelaskan tentang metode pemberian persembahan terbaru secara digital menggunakan QRIS. Apa itu QRIS? QRIS adalah singkatan dari Quick Response Indonesia Standard, merupakan standar nasional QR Code yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet digital, atau mobile banking. Saat ini GPIB Surya Kasih sudah memiliki QR Code sendiri yang dapat digunakan oleh jemaat untuk memberikan persembahan melalui uang elektronik. QR Code ini dapat digunakan untuk semua aplikasi uang elektronik yang sudah terdaftar di Bank Indonesia seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Link Aja, Mobile Banking, dan lainnya. Caranya sangat mudah. Jemaat hanya perlu scan atau memindai QR Code ini menggunakan aplikasi uang elektronik, lalu memasukkan nominal persembahan. Setelah itu konfirmasi, persembahan jemaat akan langsung diterima oleh gereja. Saya akan menunjukkan beberapa contoh memberikan persembahan menggunakan GoPay, OVO, dan Mobile Banking BCA. GoPay. Buka aplikasi Gojek Anda, pastikan Anda memiliki saldo di akun GoPay, pilih menu Pay atau Bayar, scan QR Code GPIB Surya Kasih, masukkan nominal persembahan, tekan menu konfirmasi, masukkan PIN GoPay Anda, dan persembahan Anda sudah terkirim. OVO. Buka aplikasi OVO, pastikan Anda memiliki saldo di akun OVO, klik ikon scan berwarna ungu yang ada di bawah, scan QR Code GPIB Surya Kasih, masukkan nominal persembahan, lalu klik menu lanjutkan. Pilih sumber saldo yang ingin Anda gunakan, bisa OVO Cash atau OVO Point. Setelah itu, klik Bayar. Kemudian masukkan PIN OVO Anda. Persembahan Anda sudah terkirim. Mobile Banking BCA.
buka aplikasi BCA Mobile, pilih menu M-BCA, dan masukkan kode akses Anda. Klik ikon menu QR di bagian bawah, scan QR Code GPIB Surya Kasih, masukkan nominal persembahan Anda, klik OK, lalu lakukan konfirmasi dengan klik OK, masukkan PIN BCA Anda, dan klik OK. Persembahan Anda sudah terkirim. Perlu diketahui bahwa QR Code ini bisa dilakukan dengan semua aplikasi uang elektronik seperti Dana, ShopeePay, Link Aja, dan mobile banking dari bank lain seperti Mandiri, BNI, CMB, dan lain-lain. Kiranya cara baru ini dapat memudahkan jemaat untuk menyampaikan persembahan ke gereja. Jemaat tetap dapat memberikan persembahan secara transfer ke rekening BRI yang ada di bawah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya kita terus diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.